Pemilu Indonesia yang akhirnya berlangsung satu putaran mendapatkan respon positif dari dunia usaha, baik di Amerika maupun dari dalam negeri. It's much more stable to have a sense of what's going to happen rather than have to wait longer, more months if there was a second round. Itu, jadi I think it's better than expected, dan juga ada certainty, bukan 2 ronde tapi 1 ronde, jadi itu mempercepat aktivitas bisnis sekarang dari dunia usaha. Kamar Dagang Amerika Indonesia sebut pemilu dan kepemimpinan baru Indonesia tidak akan banyak pengaruhi perdagangan dan investasi Amerika ke Indonesia. So for instance, a lot of American businessmen, the ones I talk to, are importing products from Indonesia, coffee, and their experience over many years is it's whoever the president is, they still get their coffee. Latar belakang Prabowo Subianto di bidang militer dan pertahanan dan pendidikan militernya di AS diproyeksikan Kamar Dagang Amerika Indonesia meningkatkan peluang transaksi peralatan militer dengan AS. I think American companies that are in defense sales might think there's a good chance that a U.S. trained person like Prabowo could have more affinity for U.S. defense equipment. 2023 lalu, Prabowo golkan transaksi pembelian 24 jet tempur F-15EX buatan Boeing. Hal ini dipandang analis sekaligus menguatkan presensi AS di kawasan Indo-Pasifik di tengah kuatnya pengaruh Tiongkok. Pada kepemimpinan baru Indonesia, pakar memandang ibu kota Nusantara masih akan menjadi fokus pemerintah Indonesia. Sementara Kamar Dagang Indonesia sebut mobil listrik pada saat ini jadi peluang investasi yang besar untuk Indonesia, khususnya untuk pembangunan ekosistem IKN yang lebih hijau. Kepala Kamar Dagang Indonesia sebut antusiasme pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di IKN cukup tinggi. Paling penting investasi dalam negeri. Jadi kalau misalnya pengusaha-pengusaha Indonesia investasi ke IKN, baru kita tawarkan ke luar negeri. Dan sekarang antusiasmenya cukup baik, saya rasa. Banyak pembangunan dulu, real estate. Dari sisi real estate, habis itu nanti pembangunan supporting industry, services. Ya services seperti apa ya, tempat makan, rumah sakit, sekolah, dan itu saya rasa 3 tahun ke depan akan dibangun. Mobil listrik alias EV diproyeksikan jadi peluang investasi besar di pasar Indonesia yang memiliki populasi terbesar keempat dunia. Tiongkok yang tengah merajai produksi mobil listrik baru-baru ini mulai gencar memperluas pasarnya ke Asia Tenggara. Dan Indonesia sendiri sudah sangat jelas, ini maybe the last big market yang belum besar EV penetration-nya. Jadi saya cukup optimis EV akan menjadi salah satu destination investment. Tingkat penetrasi EV Tiongkok telah lampaui 40%, India dan Amerika Serikat di kisaran 5%. Sementara tingkat penetrasi di Indonesia masih di bawah 1%. Dari New York, Randy Wucaksana, VOA.